segera diisolasi. Petugas wajib mengenakan alat pelindung diri atau APD seperti sarung steril, masker, apron. Cairan tumpah bisa menggunakan kain steril atau tisu khusus. Lalu, area tersebut dibersihkan dengan disinfektan yang sesuai. Jadi seluruh limbah tersebut bersiap termasuk APD yang terkontaminasi harus dibuang ke kantong limbah khusus untuk bahan berbahaya dan sediaan steril. Lanjut. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat terkena tumpahan. Apa saja sih? Ini ada 6. Yang pertama, adanya tumpahan obat harus segera dibersihkan. Yang kedua, spill kit harus tersedia. Yang ketiga, bila tumpahan mengenai permukaan keras seperti meja dan lantai, tangani dan bersihkan menggunakan spill kit secara lengkap. Yang keempat, bila tumpahan mengenai mata, aliri mata dengan air atau cairan pencuci mata yang isotonis selama 15 menit. Yang kelima, bila tumpahan mengenai kulit atau mukosa, cuci tangan dengan sabun selama 10 menit. Lalu keringkan. Yang keenam, bila tumpahan mengenai linen atau kain, jika tidak dibuang maka harus diberikan label sitostatika. Yaitu bila tumpahan mengenai linen atau kain, jika tidak dibuang maka harus diberikan label sitostatika. Dicuci tersendiri terpisah dengan kain linen. Lanjut. Nah, ini adalah perlakuan ketika terjadi tumpahan, yaitu ada 12 langkah. Yang pertama, jangan panik dan minta bantuan. Minta bantuan pada teman yang ada di sekitar kamu. Yang kedua, jika berupa sebelum matikan AC dan perhatikan arah angin. Serta yang ketiga, minta bantuan. Yang keempat, siapkan spill kit secara lengkap. Yang kelima, diri sendiri berada di area isolasi. Yang keenam, kenakan APD, yaitu baju pelindung yang lengkap. Setelah yang ketujuh, berikan fragmen kecasan kaca atau gelas dan tempatkan pada wadah yang sesuai. Yang kedelapan, serap tumpahan dengan bahan penyerap, yaitu dengan arah keluar lalu ke dalam, serta tempatkan pada wadah yang sesuai. Lalu yang kesembilan, bersihkan area dengan cairan deaktivator dan keringkan. Yang ke-10, bersihkan dengan air dan keringkan. Yang 11, lepas APD mulai dari bagian yang paling kotor seperti handscoon. Serta yang terakhir, dokumentasikan. Lanjut. Nah, ini materi kedua, TPN atau Total Parenteral Nutrition. Serta materi yang kedua yaitu TPN, Total Parenteral Nutrition. Total Parenteral Nutrition atau TPN adalah pemberian nutrisi dengan rute intravena untuk menjaga atau mempertahankan kebutuhan nutrisi pasien yang berhubungan dengan status kliniknya. TPN adalah campuran seluruh kebutuhan nutrisi pasien yang diberikan secara parenteral sehingga peserta tidak membutuhkan asupan nutrisi secara enteral. Parenteral adalah sediaan parenteral yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pasien, seperti asam amino, glukosa, lipid, elektrolit, serta vitamin. Nah, ini ada jenis pemberian TPN, kita ada 3. Jadi pemberian TPN antara lain 1-in-1, 1 makronutrien dalam 1 wadah TPN, 2-in-1, 1 makronutrien dalam 1 wadah TPN, 3-in-1, yaitu 1 makronutrien dalam 1 wadah TPN. Nah, ini macam-macam prinsip TPN. Ada apa aja? Nah, ini prinsip-prinsip TPN yaitu yang pertama, aseptic dispensing, yaitu proses pencampuran dan penyiapan obat steril secara aseptik. Yang kedua yaitu no touch technique, yaitu salah satu metode atau teknik yang digunakan dalam aseptic dispensing untuk menjaga sterilitas dengan menghindari kontak langsung. Pilihan sistem pemberian nutrisi parenteral antara lain: yang pertama, botol atau kantong terpisah. Yang kedua, formula individual. Yang ketiga, formula standar. Lalu pembuatan TPN dikelompokkan dalam 2, yaitu yang pertama volume kecil digunakan dikelompokkan dengan syring. Yang kedua, volume besar dengan kantong atau bag. Nah, kegiatan utama TPN itu apa saja? Mencakup sediaan
per 40 gram dikali 10 gram sama dengan 25 mili per gram. Lanjut. Nah, ini materi kita yang ketiga, Henry Sitostatiska, yaitu penanganan sediaan sitostatika yang aman perlu dilakukan secara disiplin dan hati-hati untuk mencegah risiko yang tidak diinginkan, karena sebagian besar sediaan sitostatika adalah bersifat yang pertama karsiogenik, yaitu yang berarti dapat menyebabkan kanker. Yang kedua, mutagenik, yaitu yang berarti dapat menyebabkan mutasi genetik. Yang ketiga yaitu teratogenik, yang berarti dapat membahayakan pada janin. Kemungkinan pemaparan yang berulang terhadap sejumlah kecil obat-obat kanker akan mempunyai efek karsinogenik, mutagenik, dan teratogenik yang terlama terhadap petugas yang menyiapkan dan memberikan obat-obat tersebut. Proses penyiapan sediaan sitostatika sama dengan proses penyiapan pencampuran obat suntik, namun harus dilakukan dalam BSC atau Biological Safety Cabinet dengan teknik aseptik. Lanjut. Nah, ini adalah teknik pencampuran obat suntik. Sebelum menjalankan proses pencampuran obat sitostatika, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa kelengkapan dokumen atau formulir permintaan dengan prinsip 5 benar: benar pasien, benar obat, benar dosis, benar untuk pemberian, serta benar waktu pemberian. Yang kedua, memeriksa kondisi obat-obatan yang diterima. Jadi, kita lihat dari nama obat, jumlah, nomor batch, serta tanggal kadaluarsa, telah melengkapi form permintaan. Yang ketiga, melakukan konfirmasi ulang kepada pengguna jika ada yang tidak jelas atau tidak lengkap. Lalu yang keempat, menghitung kesesuaian dosis. Yang kelima, memilih jenis pelarut yang sesuai. Yang keenam, menghitung volume pelarut yang digunakan. Yang ketujuh, membuat label obat berdasarkan nama pasien, nomor rekam medis, ruang perawatan, dosis, cara pemberian, kondisi penyimpanan, tanggal pembuatan, dan tanggal kadaluarsa. Yang kedelapan, membuat label pengiriman terdiri dari nama pasien, nomor rekam medis, ruang perawatan, serta jumlah paket. Yang kesembilan, melengkapi dokumen pencampuran. Contohnya form pencampuran gula lahir. Serta yang 10, yaitu memasukkan alat kesehatan, label, dan obat-obatan yang akan dilakukan pencampuran ke dalam ruang steril dan pas box. Lanjut. Lalu ini adalah teknik pemindahan obat dari ampul. Nah, membuka ampul dalam larutan obat yaitu yang pertama, pindahkan semua larutan obat dari leher ampul dengan cara mengetuk-ketuk bagian atas ampul atau dengan melakukan gerakan J-motion, di mana agar gelembung tersebut hilang terhadap kepala ampul. Lalu yang kedua, sekat bagian leher ampul dengan alkohol 70%, lalu biarkan mengering. Yang ketiga, lilitkan kasa sekitar ampul. Yang keempat, pegang ampul dengan posisi 45 derajat, lalu patahkan bagian atas ampul dengan arah menjauhi petugas-petugas. Yang kelima, berdirikan ampul. Yang keenam, bungkus patahan ampul dengan kasa dan buang ke dalam kantong buangan. Yang ketujuh, pegang ampul dengan posisi 45 derajat, masukkan squid ke dalam ampul, lalu tarik seluruh larutan dari ampul, yaitu tutup needle. Yang kedelapan, pegang ampul dengan posisi 45 derajat, sesuaikan larutan dalam sininya sesuai dengan menyuntikkan kembali larutan obat kembali ke ampul. Yang ke-9, tutup kembali needle. Yang ke-10, untuk permintaan infus intravena, suntikan larutan obat ke dalam botol infus dengan posisi 45 derajat. Lalu yang 11, untuk permintaan intravena bonus, ganti needle dengan ukuran yang sesuai dengan penyuntikan. Lalu yang terakhir, setelah selesai, buang seluruh bahan yang telah terkontaminasi ke dalam kantong buangan
menjelaskan materi tentang pencampuran obat suntik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sarfa Dahayu dengan NIM P272424011 dari kelas 3A Kloter 1. Di sini saya akan membuat video penanganan dari tumpahan. Jadi yang pertama itu langkahnya adalah jangan panik dan minta bantuan. Lalu yang kedua, jika berupa serbuk, maka matikan AC dan perhatikan arah angin. Lalu yang ketiga, minta bantuan kepada teman yang ada di sekitar. Lalu yang keempat, siapkan spill kit seperti yang ada di depan saya. Lalu yang kelima, berada di area isolasi. Yang keenam, yaitu kenakan APD meliputi sandal, masker, high cap, jas lab, dan handscoon. Lalu kita pakai APD tersebut. Langkah pertama memakai yaitu mulai dari sandal lab. Nah, APD sudah terpakai dengan lengkap. Lalu langkah selanjutnya, jika ada barang fragmen atau pecahan kaca atau gelas, itu tempatkan wadah yang sesuai di bagian kresek kuning infeksius. Lalu yang selanjutnya, di sini ada sebuah tumpahan cairan. Itu dibersihkan dengan serat, yaitu kain yang bisa menyerap air tersebut dengan arah dari luar ke dalam. Lalu ketika sudah, kita bersihkan area tersebut dengan cairan deaktivator. Setelah itu kita keringkan menggunakan tisu yang menyerap deaktivator tersebut dengan arah dari luar ke dalam. Lalu letakkan tisu tersebut ke dalam kresek infeksius warna kuning. Nah, lalu selanjutnya bersihkan area tersebut dengan air. Lalu setelah itu area tersebut kan sudah terbasahi dengan air, lalu dikeringkan menggunakan tisu biasa dengan arah dari luar ke dalam secara merata. Lalu buang tisu tersebut ke dalam kantong plastik berwarna kuning, yaitu limbah infeksius. Nah, di sini juga ada kresek warna ungu. Kresek warna ungu ini digunakan untuk membuang limbah sitotoksik. Nah, kemudian ketika sudah melakukan penanganan tumpahan tersebut, kita melepas APD dari kemungkinan yang paling fatal, yaitu dari handscoon kita lepas terlebih dahulu. Lalu handscoon ini kita masukkan ke dalam kantong plastik warna kuning, yaitu infeksius. Dan kita buang
kuning. Lalu kita copot masker. Masker tersebut kita buang ke limbah infeksius warna kuning. Setelah itu, tahap selanjutnya dokumentasikan seluruh kegiatan yang telah dilakukan saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.